Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berkesempatan menyampaikan materi mengenai sistem penggajian khususnya pada PT PLN Persero. Boleh di slide, maaf. Kelompok 5 dari kelas 03 Sake 005 yaitu dengan Dini Leanti, Muhammad Ramadhani, dan Cindy Monica. Yang pertama itu ada alur pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian siklus penggajian, yang kedua aktivitas siklus penggajian, yang ketiga resiko dan pengendalian dari siklus penggajian, yang keempat ada sejarah PT PLN Persero, distribusi Jawa Barat, yang kelima ada sistem penggajian di PT PLN Persero, distribusi Jawa Barat, yang keenam ada sistem SAP pada PT PLN Persero, distribusi Jawa Barat. Yang ketujuh ada flowchart penggajian. Yang kedelapan ada deskripsi analisis sistem penggajian PT PLN Persero, distribusi Jawa Barat. Yang kesembilan ada kesimpulan. Selanjutnya siklus penggajian. Pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Yang kedua ada aktivitas siklus penggajian. Aktivitas siklus penggajian. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap karena dibuat secara periodik, yaitu mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Begitu juga pembayaran gaji. Sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Ada beberapa langkah yang diterapkan setiap perusahaan yang membayarkan gaji pada karyawan melalui sistem penggajian, yaitu melakukan update file induk penggajian, perubahan tarif dan pajak, keabsahan waktu dan data kehadiran, menyiapkan daftar penggajian, pembayaran daftar gaji, kalkulasi kompensasi dan pajak, serta pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Melakukan update file induk penggajian merupakan aktivitas yang penting dilakukan dalam siklus manajemen personalia. Kegiatan tersebut yang terkait dengan penerimaan tenaga pelaksana, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji karyawan, penyesuaian gaji karyawan. Perlu diperhatikan bahwa perubahan penggajian diajukan tepat waktu dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Untuk pegawai yang berhenti atau dipecat tidak boleh langsung dihapus karena beberapa laporan akhir tahun membutuhkan data mengenai semua pegawai yang pernah bekerja untuk perusahaan selama periode tersebut. Perubahan tarif dan pajak mempengaruhi informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Bagian penggajian akan melakukan perubahan penyesuaian tarif, namun aktivitas ini relatif jarang terjadi sejauh belum ada pengumuman resmi dari pemerintah dan menyebutkan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Informasi datang berbagai bentuk, tergantung bagaimana bentuk pembayaran dilakukan kepada pegawai tertentu. Bentuk pembayaran yang dimaksud adalah skema pembayaran bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran per jam, maka perusahaan memakai kartu waktu untuk mencatat waktu, kedatangan pegawai, dan waktu keluar untuk setiap giliran kerja. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi agar lebih efisien proses untuk mengumpulkan data kehadirannya karyawan selama jam kerja sebaiknya dilakukan pendekatan teknologi informasi sebagai pengganti dokumen kertas. Menyiapkan proses penggajian. Pada masing-masing
memberikan data tentang jam kerja selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut untuk diserahkan ke Departemen Penggajian guna mempersiapkan daftar gaji karyawan yang bersangkutan. Pembayaran gaji. Biasanya, pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan bersangkutan. Cara tersebut efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Namun, ada juga perusahaan yang melakukan pembayaran gaji karyawan dengan cara tunai. Dan akibat dari cara ini, tidak terjaminnya keamanan, baik pada perusahaan maupun karyawan yang masih memegang uang tunai. Kalkulasi kompensasi dan pajak. Perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemotongan tersebut akan disetorkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Berbagai pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal untuk memudahkan karyawan dari kewajiban terhadap negara. Pemotongan lain dapat juga berupa pemotongan pensiun untuk hari tua dan sebagainya. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai adalah merupakan aktivitas terakhir dari proses penggajian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ramadhani. Dipersilahkan. Terima kasih Dini. Saya akan melanjutkan risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem pengelolaan penggajian ditetapkan untuk tercapainya ketentuan antara lain yang pertama mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat dan benar. Maksudnya adalah transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Yang kedua, pencatatan transaksi secara akurat. Mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur, menjaga dari kehilangan aset, baik kas maupun data tentang gaji, memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Pengendalian dari siklus penggajian. Sebuah dokumen sederhana dan mudah diisi dengan instruksi yang jelas dapat membantu kelancaran pencatatan transaksi penggajian yang akurat dan efisien. Pemeriksaan validitas dan pemeriksaan field atau format dalam pengendalian aplikasi yang tepat akan semakin meningkatkan akurasi pemasukan data pada saat pemakaian dokumen elektronik. Pencantuman nomor secara cetak pada dokumen dapat membantu pemeriksaan yang menunjukkan semua transaksi telah dicatat, menjaga dan membatasi akses langsung ke program yang memiliki dokumen kertas digunakan ke dokumen kosong, dapat menghindari adanya transaksi yang tidak legal. Next, Cindy. Hal-hal penting yang menjadi perhatian pada saat pengendalian pembayaran gaji. Yang pertama, otorisasi transaksi. Penting dilakukan untuk mengurangi timbulnya penggelapan gaji oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengganti nama pegawai yang tidak aktif. Kedua, pembagian tugas. Tetapkan pembagian tugas yang jelas berikut dengan prosedur kerja yang harus dilakukan seseorang. Yang ketiga, catatan akuntansi. Mudah dan untuk melakukan rekam jejak akuntansi. Next, Cindy. Hal-hal penting yang menjadi perhatian pada saat pengendalian pembayaran gaji. Yang pertama adalah supervisi. Tindakan tegas
Seseorang pengawas dapat membuat aturan berjalan dengan tertib. Kedua, proses. Setiap orang harus memiliki kepentingan yang jelas akan jika melihat catatan akuntansi. Nah, ketiga, verifikasi independen. Lakukan pengawasan terhadap jam kerja, juru bayar, dan buku besar umum, serta unit lain yang berhubungan dengan pengelolaan daftar gaji. Master file gaji hanya boleh diubah oleh bagian personalia. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam pengendalian internal, sehingga mencegah sembarangan orang dapat melakukan akses ke master file gaji untuk membuat karyawan fiktif atau mengubah besarnya gaji. Selain itu, semua perubahan dalam master file gaji harus direview dan disetujui oleh supervisor. Pencatatan data kehadiran dan jam kerja yang tidak akurat akan menyebabkan kesalahan dalam laporan biaya tenaga kerja langsung yang berakibat pada kerugian perusahaan karena mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya atau merusak mental karyawan karena merasa dirugikan oleh perusahaan karena dibayar lebih rendah dari yang seharusnya diterima. Contoh siklus penggajian di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Sejarah PT PLN Persero. PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten berdiri pada tahun 1905 dengan nama Bandung Electric atau disingkat BEM pada tanggal 1 Januari 1920 berubah menjadi perusahaan perseroan menjadi GEBEO. Perubahan kembali terjadi ketika pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia di antara rentang waktu 1942 sampai 1945. Pada saat itu, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang dengan nama Jawa Denki Jigyo Sha Bandung Shisha. Memasuki era 90-an dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1994, pada tanggal 16 Juni 94, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994. 27 Agustus 2002, PT PLN Persero Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten. Visi misi PT PLN Persero. Visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Pengertian gaji. Jadi sebelum kita membahas mengenai sistem penggajian, mari kita cari tahu apa itu gaji. Gaji menurut Ursanto merupakan bentuk kompensasi, yaitu manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Perbedaan upah dan gaji hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya.
Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat dan diberikan tiap bulannya, sedangkan upah diberikan tiap hari atau minggunya. Pengertian gaji yang lainnya yaitu balas jasa yang diberikan secara periodik pada karyawan tetap. Maksudnya gaji akan tetap dibayarkan serta mempunyai jaminan pasti atau kompensasi tetap yang diberikan kepada peringkat jabatan atau posisi kelas atas dasar yang teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan, dan mingguan. Peranan gaji. Gaji mempunyai peranan sangat penting dalam kinerjanya suatu perusahaan dan kemampuan pegawai. Yang pertama, pegawai bekerja baik, kemudian memenuhi kebutuhan hidup, memberikan status sosial dalam masyarakat, kepuasan pegawai, dan ketenangan dalam bekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Monica. Baik, terima kasih Doni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur penetapan gaji pada PT PLN Persero. Prosedur penetapan gaji yang pertama, mengidentifikasikan nama, nomor induk, golongan atau pangkat, nama jabatan, peringkat jabatan, status keluarga, dan unit kerja masing-masing pegawai. Menentukan besar gaji dasar, yaitu dari hasil penjumlahan komponen penghasilan tetap bulan. Menentukan penyesuaian gaji dasar dengan cara mencari jabatan sesuai dengan peringkat jabatan terakhir, dan yang terakhir menyiapkan keputusan penyesuaian gaji dasar sesuai ketentuan wewenang kepegawaian yang berlaku. Sistem informasi akuntansi di PT PLN Persero. Yang pertama ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan proses dan data bisnis dari berbagai aspek, antara lain sumber daya manusia, keuangan, dan material, agar perusahaan berjalan efektif dan efisien dengan piranti lunak SAP buatan Jerman. Sistem ERP sudah diimplementasikan untuk area finansial sumber daya manusia dan material manajemen. Pembelian material seperti KWH meter, pengadaan lelang KWH meter dan kabel, maupun pembayaran gaji karyawan. Semua bisa dilakukan dengan sistem ERP. Transaksi bisnis dapat dilihat dengan transparan dan ditelusuri retak keterlambatan proses yang terjadi. Yang kedua ada SAP atau System Application Product in Data Processing. SAP adalah sebuah paket software ERP yang dikembangkan untuk mendukung sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Bagaimana sih konsep integrasi di SAP? Konsep integrasi di SAP antara lain, suatu karakteristik utama yang menandakan suksesnya integrasi informasi dalam suatu perusahaan adalah bahwa segala sistem informasi hanya perlu diinput satu kali saja pada sistem. Dan sistem SAP memungkinkan hal itu terjadi dengan mentransfer atau mengcopy informasi yang sudah diinput pada satu dokumen ke dokumen lainnya, sehingga mengurangi pekerjaan input data dan sekaligus mengupdate semua dokumen yang berkaitan dengan rangkaian proses tertentu. Flow map penggajian pada kantor distribusi pada PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten. Yang pertama ada pegawai. Pegawai menyerahkan data pegawai yang selanjutnya akan diinput data pegawai tersebut berdasarkan tarif grade dan tunjangan posisinya. Data tersebut diinput dalam database penggajian di SAP. Setelah diinput, kita bisa mencetak slip gaji dan slip gajinya akan tercetak dan menjadi dua rangkap. Rangkap pertama, di database penggajian SAP ini, kita juga bisa melakukan langsung pemotongan kewajiban-kewajiban karyawan seperti potongan koperasi dan uang jasa atau potongan BRP. Selain itu, dari hasil proses input kita di SAP tadi, bisa menghasilkan proses payroll. Yang mana proses payroll ini juga akan menghasilkan daftar gaji dan potongan uang jasa tadi akan dikembalikan kepada pegawai, yaitu mendapatkan manfaat uang jasa. Selain itu, hasil inputan tadi di SAP, kita bisa mencetak laporan data gaji atau ESS, yang mana akan menghasilkan laporan data gaji pegawai. Laporan data pegawai
gaji ini dicetak menjadi 3 rangkap. Rangkap pertama untuk pegawai, rangkap kedua untuk bagian keuangan, dan rangkap ketiga untuk bagian akuntansi. Deskripsi analisis prosedur sistem penggajian pada PT PLN Persero. Yang pertama, pegawai memberikan biodata data dirinya kepada bagian atau bidang kepegawaian. 2. Di bagian kepegawaian, data pegawai, tarif grade, dan tunjangan posisi diinputkan ke dalam database SAP. 3. Bagian kepegawaian membuat rekapan data pegawai sebanyak 2 rangkap yang data di dalamnya berdasarkan dokumen data pegawai yang sudah dicatat dan diarsip tarif grade dan tunjangan posisinya. 4. Adanya satu rangkap rekap data potongan sumbernya pada koperasi atau bank terdiri dari potongan keagamaan, potongan koperasi, dan potongan sesuai aturan perusahaan. Potongan dari koperasi diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk diproses dalam SAP. 5. PT PLN memberikan bantuan ke pegawai berupa BPRP yang tujuannya untuk membantu pegawai untuk mendapatkan rumah. BPRP masuk pada potongan gaji pegawai dan dapat diangsur 10 tahun dan dibuat satu rangkap laporan tersebut diserahkan kepada bagian kepegawaian ke bagian keuangan. 6. Ada yang dinamakan uang jasa pada pegawai dan satu rangkap diserahkan kepada bagian kepegawaian ke bagian keuangan untuk diproses pada setiap pegawai yang mendapat pensiun sekitar umur 56 tahun. 7. Sebelum melakukan proses gaji, payroll melakukan pengecekan data pegawai sesuai dengan data di payroll induk. Karena data dari PA atau personal administrator di bagian kepegawaian akan berpengaruh terhadap payroll atau gaji pada bulan berjalan. 8. Satu rangkap rekap data pegawai diarsipkan di bagian kepegawaian atau payroll induk dan proses perhitungan gaji pegawai ada dalam SAP. 9. Setelah melalui proses perhitungan dihasilkan dokumen data gaji. 10. Bagian kepegawaian menginputkan daftar gaji dalam program SAP. Untuk selanjutnya pegawai bisa mengakses daftar gajinya berdasarkan online pada masing-masing bagiannya, yaitu ESS atau Employee Self-Service tanpa perlu melihat secara manual slip gajinya. 11. Ada yang dinamakan uang jasa pada pegawai dan satu rangkap diserahkan dari bagian pegawai ke bagian keuangan untuk diproses pada setiap pegawai mendapatkan pensiun sekitar 56 tahun. 12. Kemudian dua rangkap hasil laporan data gaji pegawai tersebut diserahkan kepada bagian keuangan untuk disahkan. Satu rangkap rekap data pegawai diarsipkan di bagian kepegawaian dan proses perhitungan gaji pegawai ada dalam SAP. 13. Data gaji diproses di bagian kepegawaian sampai selesai dan dibuat dua rangkap diketahui oleh pejabat keuangan, kemudian satu rangkap diserahkan ke bagian keuangan dan satu rangkap lagi di bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian menginputkan daftar gaji dalam program SAP. Untuk selanjutnya pegawai bisa mengakses daftar gajinya berdasarkan online pada masing-masing bagiannya tanpa perlu melihat secara manual. Ke-14, setelah mendapatkan persetujuan dari bagian kepegawaian, bagian keuangan lalu data gaji disahkan dan dibuat dokumen dua rangkap data gaji kepegawaian, diserahkan kembali ke bagian kepegawaian dan prosesnya ada dalam program SAP. 15. Bagian keuangan membuat 3 rangkap laporan data gaji pegawai berdasarkan arsip daftar gaji pegawai. Satu rangkap laporan data gaji pegawai diarsipkan di bagian kepegawaian dan satu rangkap diserahkan ke bagian keuangan dan satu rangkap lagi diserahkan ke bagian manajer. Lanjut kesimpulan. Dari proses analisis ini dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem informasi yang baik, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari sistem yang ada atau yang berlaku saat ini, merumuskan permasalahan yang ada, mencari alternatif penyelesaian untuk masalah yang ada, kemudian merancang suatu sistem yang dapat mengatasi masalah. Mengenai PT PLN Persero, distribusi Jawa Barat dan Banten dinilai dapat dengan mudah dipelajari dan menghasilkan informasi yang valid. Sistem informasi penggajian pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang sedang berjalan saat ini menggunakan SAP sudah berjalan dengan sangat baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.